Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali belajar seperti biasa meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Baik anak sekalian, mari sebelum kita belajar kita akan awali dulu baca basmalah dan doa akan belajar sama-sama. Mari bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya setelah PTS kemarin. Dan hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tentang ibadah haji, umroh, zakat, dan i'tikaf. Ya, ini bahasan begitu panjang, tapi coba Bapak akan ringkas. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, ya, dipelajari dengan baik-baik. Baik, yuk mari kita akan mulai pembahasan kita pada pagi hari ini. Semua tetap semangat tentunya ya. Haji adalah menurut bahasa artinya menyengaja. Sedangkan menurut syariat Islam, haji adalah sengaja mengunjungi Mekah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, wukuf, dan amalan-amalan lainnya sesuai dengan ketentuan haji, dengan maksud memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhoannya. Syarat wajib haji adalah hal-hal yang apabila telah terpenuhi menyebabkan orang yang bersangkutan wajib menunaikan ibadah haji. Sedangkan syarat sah haji adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang yang menunaikan haji. Syarat wajib haji diantaranya adalah 1. Beragama Islam, 2. Baligh atau dewasa, 3. Merdeka, 4. Istitoah atau mampu. Sedangkan syarat sah haji diantaranya adalah 1. Dilaksanakan sesuai batas-batas waktunya, misalnya zamani atau batas waktu pemakaian ihram dan batas waktu wukuf. 2. Pelaksanaannya urutan rukun haji tidak dibolak-balik, jadi harus berurutan ya. Kemudian 3. Dipenuhi syarat-syaratnya, misalnya syarat tawaf dan sa'i. Yang keempat, dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan, misalnya tempat wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh, dan hadir di Musdalifah ataupun bermalam di Mina. Nah, selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah hal-hal pokok yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika ditinggalkan salah satu saja, hajinya batal atau tidak sah. Adapun rukun haji diantaranya adalah 1. Ihram, yaitu berniat mulai mengerjakan ibadah haji atau ibadah umroh atau meniatkan keduanya sekaligus. 2. Wukuf, artinya adalah diam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai matahari tergelincir sehabis zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian 3. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf rukun ini dinamakan tawaf ifadah. Kemudian macam-macam tawaf. Tawaf ifadah itu adalah tawaf rukun haji. Kemudian tawaf kudum ialah tawaf yang dilakukan ketika baru saja datang di tanah suci. Lalu tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dapat dilakukan kapan saja. Kemudian tawaf wada, yaitu tawaf selamat tinggal atau tawaf yang dikerjakan ketika hendak meninggalkan tanah suci atau saat pulang. Kemudian tawaf tahallul, artinya adalah penghalalan barang yang haram karena ihram. Kemudian ada tawaf nazar, yaitu tawaf yang dinazarkan. Nah, itu adalah macam-macam tawaf. Selanjutnya adalah masih rukun haji yang selanjutnya, yaitu sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil di antara 2 bukit Safa dan Marwah dan sebaliknya. Yang kelima adalah bercukur atau memotong sebagian rambut, disebut dengan tahallul. Kemudian 6. Tertib dan urut-urut, maksudnya adalah
pelaksanaan rukun haji tidak boleh diubah urutannya. Jadi sesuai dengan urutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Wajib haji. Wajib haji itu ada wajib dan rukun. Jadi biasanya adalah orang mengartikan sama, tetapi dalam urusan haji ada yang berbeda. Ya, jadi rukun dalam haji itu adalah sesuatu yang tidak sah hajinya melainkan dengan melakukannya, dan tidak boleh diganti dengan dam atau menyembelih binatang. Kemudian wajib yaitu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya dan boleh diganti dengan menyembelih binatang. Jadi wajib haji antara lain adalah ihram dari mikot zamani maupun mikot makani. Kemudian yang kedua, hadir di Musdalifah. Ketiga, melontar jumroh. Keempat, bermalam di Mina. Kelima, melontar 3 jumroh pada hari tasyrik. Kemudian keenam, tawaf wada. Ketujuh, menjauhkan diri dari semua larangan haji atau yang diharamkan. Selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji ialah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan dilaksanakan oleh orang yang beribadah haji. Di antaranya adalah 1. Ifrad, yaitu mendahulukan haji kemudian umroh. 2. Membaca talbiyah. 3. Berdoa sesudah membaca talbiyah. 4. Membaca doa atau zikir sewaktu melaksanakan tawaf. 5. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Keenam, masuk Ka'bah. Nah, itulah wajib dan sunnah haji. Selanjutnya adalah tata urutan pelaksanaan ibadah haji. Urutannya yang pertama adalah ihram, yaitu niat haji dan berangkat menuju Arafah pada hari Tarwiyah pada 8 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, saat di Arafah tanggal 8 Dzulhijjah memperbanyak bacaan talbiyah dan berdoa. Ketiga, di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji tinggal di Arafah untuk mendengarkan khutbah wukuf. Yang keempat, setelah matahari terbenam pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji mulai meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dengan tenang dan khusyuk. Yang kelima, sebelum matahari terbit pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah, jamaah haji berangkat menuju Mina. Bagi jamaah haji yang lemah seperti wanita dan anak-anak diperbolehkan meninggalkan Musdalifah menuju Mina setelah pertengahan malam. Yang keenam, setelah sampai di Mina pada hari Idul Adha, jamaah haji diwajibkan melakukan beberapa hal berikut. 1. Melempar jumroh Aqabah. 2. Menyembelih kurban bagi yang melaksanakan haji tamatu atau haji kiron. 3. Mencukur rambut. 4. Setelah nomor 1 sampai 3 dilakukan, selesailah tahallul pertama dan boleh mengerjakan apa-apa yang dilarang ketika berihram kecuali bersetubuh dengan istri. Setelah semua dilakukan, nomor 1 sampai 4 diperbolehkan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang karena ihram. Kemudian yang ketujuh adalah menuju Mekah lalu tawaf ifadah ya. Kemudian melakukan sa'i bagi yang haji tamatu. Orang yang berhaji ifrad atau kiron juga melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Kemudian yang kedelapan, setelah dari Mekah melakukan tawaf, jamaah haji pulang lagi ke Mina dan bermalam di Mina pada malam ke-11 Dzulhijjah dan ke-12 Dzulhijjah. Kemudian melontar 3 jumroh setiap harinya setelah tergelincir matahari. Yang terakhir, bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah diwajibkan tawaf wada atau tawaf pamitan, dilakukan setelah semua rangkaian haji selesai. Nah, itu adalah urutan haji. Kemudian macam-macam haji, ya, satu adalah haji tamatu. Haji tamatu yaitu mengerjakan umroh lebih dahulu, baru mengerjakan haji.
Kemudian haji ifrad adalah yaitu mengerjakan haji saja atau ibadah haji yang dilaksanakan sebelum ibadah umroh. Kemudian yang ketiga adalah haji kiron. Haji kiron yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Nah, itu adalah tentang ibadah haji. Nah, selanjutnya adalah ibadah umroh. Umroh berasal dari kata i'timar yang berarti ziarah atau berkunjung. Sedang yang dimaksud dengan umroh ialah menziarahi Ka'bah, tawaf sekelilingnya, sa'i antara Safa dan Marwah, dan bercukur rambut. Jadi hukum ibadah umroh itu fardu ain atas tiap-tiap orang laki-laki atau perempuan sekali dalam seumur hidup bagi yang memenuhi persyaratan seperti haji. Nah, ketentuan-ketentuan umroh yang pertama adalah syarat-syarat wajib umroh sama dengan syarat-syarat wajib haji, ya. Di antaranya adalah beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Kemudian syarat sahnya umroh. 1. Pelaksanaan urutan rukun umroh tidak dibolak-balik, artinya berurutan ya. 2. Dipenuhi syarat-syaratnya. 3. Dilaksanakan rukun umroh pada tempat yang telah ditentukan. Kemudian rukun umroh 1. Ihram serta berniat umroh. 2. Tawaf seperti haji ya. 3. Sa'i sama juga seperti haji. 4. Bercukur atau memotong sebagian rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. 5. Menertibkan antara 4 rukun tersebut, artinya berurutan. Kemudian 6. Ibadah umroh yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebanyak 4 kali. Ya. Nah, selanjutnya adalah wajib umroh berbeda dengan wajib haji. Nah, wajib umroh 1. Ihram dari mikotnya. 2. Tidak berbuat haram atau menjauhkan diri dari larangan atau muharramat umroh. Ya, seperti 1. Laki-laki dilarang berpakaian yang berjahit. 2. Laki-laki dilarang menutup kepala. 3. Perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangan. 4. Laki-laki dan perempuan dilarang memakai harum-haruman selama ihram, baik pada badan, pakaian maupun yang lainnya sebelum tahallul pertama, kecuali bau harum sisa dari pemakaian sebelumnya. Yang selanjutnya adalah laki-laki dan perempuan dilarang menghilangkan rambut dan bulu badan dan juga memakai minyak rambut. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan dilarang memotong kuku. Lalu, laki-laki dan perempuan dilarang meminang atau menikah atau menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan dilarang bersetubuh. Terakhir, laki-laki dan perempuan dilarang berburu dan membunuh binatang darat. Sekarang tata urutan pelaksanaan umroh. Yang 1, ihram dengan niat umroh dari miqat masing-masing menuju Makkah, lalu tawaf rukun umroh atau tawaf ifadah. Kemudian melakukan sa'i, bercukur dan memotong sebagian rambut. Yang kedua adalah jadi umroh boleh melakukan umroh pada bulan-bulan haji tanpa menunaikan haji. Jadi bebas dilakukan di waktu kapan saja ya. Yang penting sesuai dengan pelaksanaan rukun-rukunnya. Nah, ibadah haji dan umroh itu banyak hikmah dari pelaksanaannya. Di antaranya adalah 1. Sarana mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, untuk saling mengenal di antara umat Islam yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, sarana kongres akbar. Yang keempat, menunjukkan syiar Islam. Kelima, menunjukkan bukti bahwa Islam tidak mengenal diskriminasi. Keenam, dapat bertukar pengalaman dalam segala hal antara jamaah dari satu negara dengan negara lain, dari daerah
ke daerah yang lain. Ketujuh, dapat memperluas wawasan bagi masing-masing jamaah haji. Dan yang terakhir, menapak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan menapak tilas perjuangan keduanya, itu berarti kita mengambil hikmah dari perjuangan keduanya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah haji, ya. Ini merupakan salah satu rukun Islam kita, tapi intinya adalah jika kita mampu. Tapi kita berdoa pada Allah supaya kita semuanya mampu untuk berangkat haji dan umroh insya Allah, ya. Baik, cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugas kalian hari ini adalah kalian mengerjakan di uji kompetensi. Kemudian cukup tulis jawaban saja di buku tulis, ya. Pilih A, B, C atau D-nya saja. Dan jawabannya saja untuk yang bagian B, ya. Baik, kemudian dikumpulkan di Classroom. Kalau nggak bisa Classroom, boleh di Japri WA Bapak. Terima kasih, cukup sekian.